Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimanakah kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan menjelaskan hadis tentang larangan buang air kecil pada air yang tergenang. Simak selengkapnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imil ladzi la yajri summa yahtasilu fihi, rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu buang air kecil di air diam yang tidak mengalir, kemudian dia mandi pada air tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Biografi perawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Abu Hurairah merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijuluki sebagai Bapak Kucing. Beliau bernamakan asli Abdurrahman bin Sakhar al-Asdi yang lahir di Yaman pada tahun 598 Masehi dan wafat di Madinah pada tahun 678 Masehi. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadis yang paling banyak disebutkan dalam sanad-sanadnya oleh kaum Islam dari golongan Sunni. Penjelasan hadis. Air yang tidak mengalir menampung apa saja yang masuk ke dalamnya, baik itu kotoran, najis, dan sebagainya. Apabila air tersebut dipakai oleh orang banyak, maka buang air kecil di air tersebut dapat dipastikan akan menyebabkan air tersebut menjadi kotor dan mengandung najis. Tentu saja, bila dipakai mandi, bukannya akan membersihkan badan, tapi malah akan menyebabkan najis dan mendatangkan penyakit. Na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi, hal itu menjadi perdebatan di antara para ulama. Ada yang mengharamkan air tersebut, yaitu apabila berubah baik rasa, warna, maupun baunya. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa baik sedikit atau banyak, hukum air tersebut tetaplah haram. Dan ulama dari golongan Syafi'iyah berpendapat jika air yang tergenang itu sedikit, maka hukumnya haram. Dan jika airnya itu banyak, maka hukumnya makruh. Meskipun demikian, pada dasarnya hadis di atas hanya memberi pesan kepada kita semua tentang adanya larangan buang air di dalam air yang tergenang, baik langsung mengencingi air tersebut ataupun menuangkan air kencing ke dalamnya, bukan sebagai dasar diharamkannya air yang terkena air kencing. Jadi, kencing pada air tergenang tetap dilarang ya teman-teman, terlepas dari najis atau tidaknya air yang terkena kencing tersebut. Di dalam Sharah Muslim, Imam An-Nawawi berkata bahwa berdasarkan hadis di atas, terdapat sebagian air adalah larangan haram dan sebagian air yang lain adalah larangan makruh. Apabila air itu banyak dan mengalir, maka hukumnya makruh ketika kita kencing di dalamnya. Nah, selain itu, jika ditinjau dari segi kesehatan, buang air pada air tergenang memberi dampak buruk bagi lingkungan serta orang lain. Buang air pada air tergenang mengakibatkan pencemaran pada air yang tergenang tersebut. Apabila air itu terkena kulit seseorang, maka akan berdampak buruk. Apalagi air tersebut digunakan untuk mandi atau berwudu. Buang air atau kencing pada air yang tergenang sangat berlawanan dengan prinsip sanitasi atau kebudayaan hidup sehat. Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik dalam bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Dan buang air pada air tergenang termasuk perilaku yang tidak menjaga kebersihan lingkungan, terutama lingkungan masyarakat.
Sungguh sangat ironis sekali ya, jika kita masih kencing sembarangan pada air yang tergenang. Hikmah dilarangnya buang air pada air yang tergenang adalah sebagai berikut. Nomor 1. Sempurnanya syariat Islam yang mengatur tentang kebersihan. Sebagaimana telah kita ketahui dan kita pelajari bersama, bahwasanya an-nadhofatu minal iman. Kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Jika antum semua mempunyai iman, maka antum harus menerapkan pola hidup yang bersih. Nomor 2. Islam menganjurkan untuk memelihara kesehatan. Jika antum sehat, maka antum akan bisa melakukan aktivitas apapun itu, baik itu aktivitas jasmani ataupun aktivitas rohani, karena al-aqlu salimu fil jismi salimi. Akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat. Nomor 3. Islam melarang segala hal yang dapat menyakiti orang lain. Hal ini bisa dilihat karena ketika kita kencing atau buang air pada air yang tergenang, itu sangat mengganggu orang lain. Maka dari itu Islam melarangnya, supaya seorang muslim dan seluruh umat muslim di dunia tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Nomor 4. Terhindar dari penyakit. Jelas sekali bahwasanya dari segi kesehatan, buang air di air yang tergenang itu akan menimbulkan penyakit, bukan menimbulkan kesehatan. Maka dari itu, salah satu hikmah dari dilarangnya buang air pada air yang tergenang adalah terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, maka dari itu nih teman-teman, dapat disimpulkan bahwasanya Islam melarang seorang muslim untuk buang air ke dalam air yang tergenang ataupun air yang tidak mengalir. Dan Islam juga melarang seorang muslim untuk berwudu ataupun mandi di dalam air tersebut. Karena memang berdasarkan dari penjelasan-penjelasan yang telah saya paparkan di atas tadi, baik itu dari segi keislaman ataupun dari segi kesehatan, semuanya tidak baik untuk kita, untuk masyarakat, dan untuk orang lain, bahkan untuk alam ini, untuk lingkungan ini. Maka dari itu, yuk mulai dari diri kita sendiri untuk tidak buang air, untuk tidak berwudu, dan untuk tidak mandi di dalam air yang tergenang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai larangan buang air atau kencing di air yang tergenang. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like dan komen sebanyak-banyaknya, karena ini semua mempengaruhi nilai pada UTS mata kuliah hadis saya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang menonton. Dan bagi yang ada yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel saya. Terima kasih telah menonton. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.